semuanya, sebelum kita lanjut presentasi tentang bisnis model kanvas kelompok kami jelaskan dulu apa sih itu BMC. Jadi, definisi dari BMC itu adalah alat visual untuk merancang, menganalisis, dan mengembangkan model bisnis dengan cara yang sederhana dan terstruktur. Tujuannya yaitu membantu pengusaha atau tim memahami dan memvalidasi elemen penting dari bisnis. BMC sendiri itu terdiri dari 9 blok utama, yaitu ada customer segment, lalu yang kedua value proposition, yang ketiga ada channel, lalu ada customer relationship, lalu ada revenue stream, lalu ada key resources, ada key activities, ada key partnership, dan konstruktur. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak presentasi dari kelompok 2 yuk. Key partners atau mitra utama adalah individu, perusahaan, atau pihak-pihak lain yang bekerja sama untuk sebuah usahanya dalam mencapai tujuannya. Nah, key partners ini menyediakan sumber daya atau keahlian yang diperlukan dalam menjalankan operasi bisnis yang efisien. Nah, kelompok 2 ini memilih usaha berjualan dimsum siomay ayam. Nah, key partners atau mitra utama dalam berjualan ini yaitu pemasok bahan baku. Pemasok bahan baku ini penting bagi penjualan dimsum siomay ayam ini. Contohnya, pemasok bahan bakunya yaitu ayam, tepung, perbumbuan, dan sayuran. Ini yang paling penting key partners atau mitra utamanya bagi penjualan dimsum siomay ayam ini. Key activities atau aktivitas utama adalah kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Nah, contohnya bagaimana caranya agar proses penjualan dimsum siomay ayam ini berjalan dengan lancar dan produksi setiap hari dan laris yang berkepanjangan. Nah, contohnya kita harus memprioritaskan kualitas, kebersihan terjamin higienis, rasanya enak dan ramah kepada customer. Nah, juga penjualan ini harus update. Update kan sekarang sudah banyak kan online. Nah, kita harus memasarkan atau mempromosikan penjualan dimsum siomay ayam ini secara platform online, contohnya Facebook, WA, dan TikTok, Instagram. Nah, ini contoh-contoh beberapa yang harus diperhatikan dalam penjualan dimsum siomay ayam ini agar proses penjualannya ini berjalan dengan lancar dan laris berkepanjangan. Selanjutnya yaitu key resource. Dalam bisnis dimsum siomay ayam kami, sumber daya ini sangat penting agar operasional berjalan lancar dan produk tetap berkualitas. Yang pertama yaitu ada dapur dekat kampus. Kami memilih dapur di dekat kampus untuk memudahkan produksi dan menghemat biaya operasional. Dengan begitu produk bisa cepat sampai ke konsumen. Lalu yang kedua ada bahan baku segar. Kami selalu menggunakan ayam, bumbu, dan sayuran segar bekerja sama dengan pemasok lokal, memastikan pasokan lancar dan kualitas tetap terjaga. Lalu selanjutnya ada tim mahasiswa. Kami melibatkan mahasiswa sebagai tim produksi dan penjual, memberikan fleksibilitas mengenai biaya tenaga kerja dan membantu mereka belajar kewirausahaan. Selanjutnya ada sistem pengiriman. Sistem pengiriman berfokus di area kampus menggunakan motor atau layanan antar lokal agar pesanan cepat sampai. Dan yang terakhir ada platform media sosial atau pre-order atau biasa kita sebut PO. Kami memanfaatkan WhatsApp dan Instagram untuk promosi dan pemasaran sistem pre-order, membantu mengatur produksi dengan lebih efisien. Nah, jadi sumber daya utama kami itu meliputi dapur dekat kampus, ada bahan baku segar, tim mahasiswa, dan juga sistem pengiriman cepat dan media sosial pre-order. Lalu selanjutnya yaitu value proposition atau proposisi nilai dari bisnis dimsum siomay ayam kami. Fokus kami adalah memberikan nilai terbaik kepada mahasiswa dengan produk yang praktis, lezat, dan terjangkau. Yang pertama, dimsum yang murah dan lezat. Kami menawarkan dimsum ayam dengan harga yang ramah kantong dan cita rasa enak, cocok untuk mahasiswa. Lalu ada makanan yang praktis. Dimsum ini praktis dikonsumsi, ideal untuk mengisi waktu belajar atau kegiatan kampus tanpa ribet. Nah,
Akses mudah melalui kantin. Pelanggan bisa mendapatkan produk kami lewat pre-order atau PO atau langsung di kantin kampus. Pilihan sehat dan terjangkau, dimsum ini menjadi alternatif makan siang atau camilan sehat yang tetap ekonomis. Lalu ada frozen dimsum. Untuk stok harian, di kosan juga menyediakan dimsum dalam bentuk frozen, praktis untuk disimpan dan dimasak kapan saja. Jadi proposisi nilai kami meliputi murah dan lezat, praktis untuk kegiatan kampus, akses mudah melalui order dan kantin, sehat dan terjangkau, dan yang terakhir tersedia dalam bentuk frozen. Dan yang selanjutnya yaitu hubungan pelanggan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, interaksi melalui media sosial. Jadi mahasiswa saat ini sangat aktif di media sosial sehingga interaksi yang konsisten melalui Instagram, LINE atau Facebook sangat penting untuk membangun hubungan yang dekat dan menjaga loyalitas pelanggan. Dan yang kedua, program diskon atau paket hemat. Program ini dapat menarik minat pelajar yang selalu mencari harga yang terjangkau. Paket hemat ini bisa dijual pada waktu tertentu atau saat ada event di kampus. Dan yang ketiga, layanan pre-order dan pesan antar. Ini memberikan layanan untuk meningkatkan kenyamanan pelajar dan membuat mereka bisa memesan makanan tanpa perlu keluar dari jadwal padat mereka. Dan yang keempat, kolaborasi dengan komunitas mahasiswa. Melalui kolaborasi ini, bisnis kita bisa mendapatkan exposure lebih besar, misalnya dengan menjadi sponsor acara kampus atau menyediakan menu khusus untuk acara. Dan yang kelima, feedback dari pelajar. Ini mengumpulkan feedback melalui ulasan di media seperti Instagram, LINE atau Facebook atau platform-platform lainnya yang akan membantu meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dan selanjutnya yaitu saluran. Di sini juga ada beberapa poin penting. Yang pertama, media sosial kampus seperti Instagram, Facebook, dan LINE. Ini dapat digunakan untuk promosi, pengumuman produk baru, dan juga program diskon. Yang kedua, penjualan langsung di kantin atau koperasi. Nah, tempat-tempat ini merupakan lokasi strategis untuk menjual produk karena mereka merupakan area yang sering dikunjungi oleh mahasiswa. Dan yang ketiga, stand atau gerobak di area kampus. Dengan membuka stand atau gerobak di area kampus pada saat istirahat atau acara, ini bisa langsung berinteraksi dengan pelanggan. Dan yang keempat, layanan pesan antar oleh mahasiswa. Sistem pengiriman internal yang dikelola oleh mahasiswa akan lebih hemat biaya dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan kampus. Dan yang kelima itu ada aplikasi pengiriman atau pre-order. Menggunakan aplikasi yang terintegrasi untuk memesan makanan dapat memudahkan transaksi dan menarik lebih banyak pelanggan. Ya, mungkin hanya itu yang dari saya. Kemudian yang ketujuh, yakni customer segment atau segmen pelanggan, di mana dalam bisnis dimsum ini fokus pada mahasiswa di kampus, mahasiswa yang butuh makanan cepat dan murah, camilan untuk acara atau rapat, hingga komunitas kampus seperti BEM, UKM, dan himpunan yang sering bikin acara tentu jadi target utama kami. Selain itu, ada juga mahasiswa atau anak kos yang bisa beli dimsum beku sebagai stok makanan, serta dosen dan staf kampus yang suka camilan praktis. Kemudian poin ke-8 yakni cost struktur atau struktur biaya, di mana biaya utama dalam bisnis ini berasal dari bahan baku seperti ayam, sayur, dan bumbu, ditambah biaya operasional untuk listrik, gas, dan tenaga kerja. Pengemasan ramah lingkungan dan promosi lewat media sosial juga jadi bagian dari struktur biaya.
Kemudian poin terakhir yakni revenue streams atau sumber pendapatan, di mana untuk pendapatan bisnis ini menghasilkan uang dari penjualan langsung di kantin atau koperasi kampus, layanan pre-order dan delivery di area kampus. Mahasiswa atau anak kos juga bisa beli dimsum beku. Selain itu, ada juga catering atau pesanan besar untuk acara-acara kampus. Kita juga bisa menawarkan paket hemat atau bundling dengan minuman atau makanan lain di kampus. Intinya, bisnis ini fokus pada mahasiswa dan komunitas kampus dengan layanan yang fleksibel dan siap antar ke sekitar kampus. Model bisnis ini memanfaatkan kebutuhan makanan praktis di lingkungan kampus sambil menjaga biaya tetap efisien dan ramah lingkungan. Terima kasih, sekian dari saya.